Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran las listrik hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa materi yang harus kalian pahami sebelum melakukan praktikum pengelasan. Pembahasan pertama kita yaitu alat pelindung diri atau APD las listrik. Pembahasan kedua, jenis-jenis mesin las. Pembahasan ketiga, fungsi dari peralatan las listrik. Pembahasan keempat, perawatan mesin las listrik. Pembahasan kelima, cara pengoperasian las listrik. Kita lanjut ke pembahasan materi kita yang pertama. Kita akan membahas APD las listrik. APD las listrik dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pakaian kerja las atau apron. Nah, fungsi dari pakaian kerja las adalah pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron. Apron sebagai tambahan, yaitu apron dada dan apron lengan, yang terbuat dari bahan kulit untuk melindungi apron yang berlubang dari tinggi temperatur percikan las. Alat pelindung diri yang kedua ada sarung tangan las atau welding glove. Welding glove atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahan sarung tangan las terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding glove berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Alat pelindung diri yang ketiga ada sepatu las atau safety shoes. Sepatu las terbuat dari bahan kulit dan terdapat sebuah plat baja pada bagian depannya yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Alat pelindung diri yang keempat ada helm atau topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu, terdapat 3 kaca bening, hitam, dan bening, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tanpa ultraviolet ketika melakukan pekerjaan pengelasan. Topeng las dapat dibagi menjadi 2. Gambar 1 adalah topeng las otomatis. Topeng las otomatis adalah topeng las yang memiliki lensa yang dilengkapi dengan fitur screen auto darkening. Fitur ini akan secara otomatis menurunkan intensitas cahaya atau menggelap ketika terkena cahaya pengelasan. Dibandingkan dengan topeng las manual, jenis topeng las ini terbilang lebih memudahkan pengguna pada saat proses pengelasan tanpa harus membuka bagian depan topeng las. Lanjut ke gambar nomor 2, ada topeng las manual. Topeng las manual adalah topeng las yang bagian tutup wajahnya hanya dapat dibuka dan ditutup secara manual. Umumnya untuk melihat hasil pengelasan lebih jelas, pengguna topeng las manual harus membuka bagian tutup wajah untuk melihat hasil las. Lanjut ke alat pelindung diri yang kelima, ada masker. Masker berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan dari bahaya asap las. Asap las merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia atau pelelehan dari material las. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih yang bisa membahayakan alat pernapasan manusia. Masker juga dapat dibagi menjadi 2. Dapat dilihat pada gambar. Dilihat dari gambar di atas. Gambar di atas merupakan gambar dari masker partikel. Masker partikel mampu menyaring udara dari partikel sebesar 0,3 mikron. Masker partikel biasanya digunakan sekali atau 2 kali pakai. Berdasarkan material pembuatan masker partikel, dibagi menjadi 2, yaitu masker fiber. Masker ini secara umum digunakan dalam dunia medis. Dan masker kertas. Masker ini memiliki kemampuan filtrasi yang lebih baik dari masker fiber, karena dapat dicetak bentuknya hingga dapat menutupi area hidung dan mulut dengan lebih sempurna. Gambar selanjutnya merupakan gambar dari masker kimia.
Masker kimia umumnya terbuat dari bahan karet sintetis dan plastik, serta dilengkapi filter yang dapat diganti secara berkala, sehingga usia pakai jauh lebih panjang dibandingkan masker partikel. Masker kimia dibagi menjadi dua, yaitu filter tunggal dan filter ganda. Filter ganda otomatis memiliki kemampuan filtrasi 2 kali lebih baik dari tunggal. Masker ini biasanya digunakan dalam area udara mengandung uap hasil proses kimia dan oksidasi. Dalam skala polusi udara rendah seperti area pengecatan, pengelasan, kebakaran, dan lain-lain. Materi pembelajaran kita yang kedua ada jenis-jenis mesin las listrik. Yang pertama MMA, Manual Metal Arc. Yang kedua TIG, Tungsten Inner Gas. Yang ketiga MIG, Metal Inner Gas. Laser, mesin las yang menggunakan teknologi laser. Keempat jenis mesin las tersebut tentunya memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Oke, akan kami terangkan satu persatu agar kalian bisa memperoleh informasi tentang perbedaan dari masing-masing jenis mesin las listrik tersebut. Yang pertama, mesin las listrik MMA, Manual Metal Arc. Mesin las listrik MMA sering juga disebut stick welding, yang paling sering kita jumpai di sekitaran kita pada umumnya. Para tukang las di pinggir-pinggir jalan, tukang las pagar, dan lain-lain. Mesin las MMA menggunakan kawat las berbentuk stick seperti tusuk sate. Jenis mesin las MMA ini merupakan jenis mesin las listrik yang paling sering digunakan oleh para tukang las. Selain karena harganya yang relatif lebih murah dibanding jenis lainnya, mesin las ini pada umumnya digunakan untuk mengelas seperti besi, baja, dan stainless. Mesin las MMA pada umumnya memiliki ukuran yang kecil sehingga sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, mesin las MIG, Metal Inner Gas. Mesin las MIG adalah mesin las yang dapat digunakan untuk mengelas dengan shielding gas. Shielding gas yang digunakan untuk melapisi proses pengelasannya menggunakan gas CO2. Tetapi mesin las ini juga dapat digunakan tanpa adanya gas CO2 dengan menggunakan kawat las khusus plug core. Jadi lebih fleksibel dalam pengelasannya di lapangan. Kelebihan hasil lasnya dari mesin las ini rapi dan sangat mudah digunakan. Kalian hanya tinggal menekan switch pada tors mesin las dan langsung bisa digunakan mengelas secara terus-menerus. Untuk teknik pengelasannya sendiri dilakukan hanya dengan mengatur speed wire, debit gas, dan settingan ampere yang disesuaikan dengan media las. 3. Mesin las TIG, Tungsten Inner Gas. Mesin las TIG lebih dikenal orang-orang dengan sebutan las argon. Saat pengelasan, mesin las TIG membutuhkan gas argon yang melindungi saat terjadinya proses pengelasan. Dapat digunakan untuk pengelasan pada media kerja seperti baja ringan, aluminium, stainless steel, alloy, kuningan, magnesium, dan lain-lain. Kelebihan dari mesin las ini bisa digunakan untuk pengelasan pada bidang atau media kerja yang sangat tipis sekalipun. Hasil pengelasannya sangat bersih. Kebanyakan mesin las ini dipakai untuk pengelasan stainless steel pada umumnya yang mengutamakan kebersihan hasil las.
4. Mesin las laser. Mesin las yang menggunakan teknologi laser. Sudah barang tentu sangat canggih, sangat bagus hasil pengelasannya, sangat rapi, barang tentu mahal harganya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang bermacam-macam mesin las listrik. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjut ke pembahasan materi kita yang ketiga. Ada fungsi dari peralatan las listrik. Peralatan las listrik yang pertama ada mesin las. Mesin las merupakan alat pengelasan listrik yang paling utama. Mesin las adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas ini dimanfaatkan untuk melelehkan elektroda dan logam induk atau logam dasar, kemudian keduanya akan memadat menjadi satu dan jadilah sambungan pengelasan. Peralatan yang kedua ada kabel massa. Kabel massa adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Peralatan las listrik yang ketiga ada klem massa. Klem massa adalah alat yang digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Klem massa biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat konduktor yang baik. Pada klem massa juga terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Peralatan las listrik yang keempat ada kabel elektroda. Kabel elektroda adalah kabel yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder atau elektroda, yang akan membuat usul listrik menyala ketika disentuhkan ke benda kerja. Untuk kabel las ini harus mempunyai sifat yang fleksibel atau mudah digerakkan. Di dalamnya juga terdapat beberapa bagian seperti lid, lapisan karet, dan kawat tembaga. Peralatan las listrik yang kelima ada elektroda. Elektroda adalah suatu material yang digunakan dalam pengelasan las listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Peralatan las listrik yang keenam ada pegangan kawat las atau holder. Holder adalah alat yang berfungsi sebagai pemegang kawat las atau elektroda saat digunakan holder untuk proses pengelasan. Holder harus terbuat dari bahan yang memiliki ketahanan panas yang tinggi, karena posisinya berdekatan dengan kawat las yang mencair dan temperaturnya bisa mencapai hingga 2000 derajat Celcius. Dari dalam holder ini juga terdapat pegas yang berfungsi untuk mengunci atau menjepit elektroda agar tidak mudah terlepas atau bergerak saat digunakan mengelas. Untuk menjaga holder tetap awet, pastikan Anda membersihkan daerah penjepit dari percikan las atau kotoran yang menyebabkan penjepit tidak maksimal setelah mengelas. Peralatan las listrik yang ketujuh ada palu las. Palu las ini biasanya digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari kerak las atau slag. Biasanya digunakan pada proses las yang jenis perlindungannya menggunakan flux dan spatter atau percikan las. Cara membersihkan dengan cara memukul atau menggoreskan pada bagian yang terdapat slag atau spatter. Peralatan las yang terakhir ada sikat las atau sikat baja. Sikat baja adalah sikat khusus yang digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas dari zat kotor seperti karat, oli, dan kotoran lainnya. Karena terkadang kotoran tersebut mengganggu aliran listrik yang mengalir pada saat proses pengelasan. Selain itu, sikat ini juga digunakan untuk membersihkan hasil las dari debu dan slag. Kita lanjut ke pembahasan materi kita yang keempat, perawatan mesin las listrik. Dalam alat las terdapat komponen yang disusun dan dikendalikan oleh perangkat elektronik. Komponen-komponen tersebut rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk merawatnya dengan cara yang tepat. Selain melakukan teknik pengelasan yang baik dan benar, mesin ini perlu untuk dirawat dengan cara yang tepat agar mesin
tetap bekerja secara optimal dan mempunyai umur kerja yang panjang. Tips cara merawat mesin las. Tips yang pertama, selalu perhatikan sirkulasi udara pada kipas pendingin. Walaupun mesin sudah dilengkapi dengan sensor termostat, kelebihan panas dapat menyebabkan kerusakan yang fatal pada mesin. Sistem pendingin pada alat las memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, pastikan sirkulasi udara pada kipas pendingin mesin berfungsi dengan baik untuk menjaga kestabilan suhu. Tips yang kedua, jauhkan dari air dan kelembaban. Hindari dari air dan suhu yang lembab pada saat pengoperasian karena hal ini dapat membuat sirkuit dalam mesin yang mengakibatkan hubungan arus pendek atau konsleting pada mesin. Dan tips yang ketiga, hindari debu yang menumpuk pada alat las. Lakukan pembersihan secara rutin sebulan sekali. Bersihkan bagian dalam mesin dengan menggunakan kuas bersih untuk menyapu debu yang menumpuk pada board sirkuit yang rentan terjadi konsleting. Dan tips yang keempat, hindari benturan. Sistem perkabelan dalam mesin dapat menjadi kendor apabila mesin mengalami benturan yang kencang. Keadaan kabel yang kendor dapat menyebabkan kerusakan fatal. Pembahasan materi kita yang kelima yaitu cara pengoperasian mesin las listrik. Cara pengoperasian mesin las listrik yang pertama yaitu bersihkan logam induk. Bersihkan bahan yang nanti akan Anda las. Gunakan mesin gerinda, palu cupping, atau alat apapun untuk bisa membersihkan berbagai kerak yang ada pada permukaan jalur atau area yang nanti akan Anda las. Setelah itu, gunakan sikat baja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Permukaan jalur las memang harus benar-benar bersih. Permukaan yang kotor akan menghambat nyala elektroda. Yang kedua, mengatur posisi logam induk. Letakkan berbagai bahan yang nanti akan Anda las di tempat yang memang telah disediakan, baik itu menggunakan sebuah meja ataupun hanya untuk meletakkannya di sebuah lantai. Letakkan secara mendatar dan atur jarak antara dua bahan. Kemudian gunakan klem jika memang diperlukan. Jarak gap antara 3 mm. Yang ketiga, memasang elektroda atau kawat las. Untuk tahapan selanjutnya, letakkan kabel massa atau grounding pada bahan logam yang nanti akan Anda las. Kemudian, siapkan kawat las di holder penjepit dan pasang kemiringannya untuk menyesuaikan dengan posisi bahan induk. Biasanya di penjepit holder sudah terdapat tempat kemiringannya, baik itu posisi tegak lurus 90 derajat, 30 derajat, atau bisa juga 40 derajat. Yang keempat, menggoreskan elektroda pada logam induk. Setelah siap untuk memulai pengelasan, maka dekatkan ujung elektroda secara perlahan pada bahan induk. Miringkan sedikit stang las dan goreskan ke kanan atau ke kiri sehingga timbul percikanlah. Selanjutnya ada contoh gerakan elektroda.
Yang keenam, mempertahankan gerakan tetap stabil. Jika belum menyala, ulangi lagi. Goreskan ujung kawat las ke arah kanan ataupun kiri dan pertahankan nyala api. Jika berhasil, maka tarik elektroda perlahan-lahan dan pertahankan jaraknya. Yang terpenting bisa mempertahankan nyalanya saja. Jika jarak yang terlalu jauh, akan timbul sebuah percikan seperti halnya hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan ini tidak akan sempurna. Jika jarak yang terlalu dekat, maka api tidak akan menyala dan kemudian kawat las akan menempel. Yang ketujuh, mengamati cairan logam. Ketika nyala elektroda sudah bisa dipertahankan, kita bisa melihat sebuah bagian elektroda yang terlihat sudah mencair. Yang terakhir, mengevaluasi hasil pengelasan. Setelah itu selesai, maka bersihkan semua kerak yang telah menutupi bagian yang dilas dengan memakai palu tetel.